menjunjung tinggi moralitas dan etika. Saya mendengarkan saja bahasa ini agak aneh saya dengar. Sampai dia katakan, saya pastikan akan masuk neraka gitu. Seakan-akan ini mengambil satu kualitas ilahi, ya, mengambil satu kualitas ilahi menjadi potensinya menghantarkan seseorang itu ke neraka. Ini bagaimana? Ini kita bingung ya. Kita sebagai seorang advokat yang menjunjung tinggi nilai moralitas dan sebagai pemangku officium nobile, kita menyampaikan kalimat demikian. Emang siapa sih yang bisa memastikan orang masuk neraka? Nah, ini hal seperti inilah yang membuat kita akhirnya menganggap ada sebuah hal yang aneh ya, dan tidak sepatutnya menurut saya. Apalagi kalau kita bicara jam terbang beliau ini kan bukan jam terbang kaleng-kaleng dalam bahasa sekarang ya. Jam terbangnya sudah cukup tinggi. Tapi ya kalau seperti ini modelnya, ya kita akan kawal persoalan ini. Permasalahan itu kan kita kawal ya. Teman-teman boleh sampaikan ya, kita akan kawal persoalan ini sampai kita pikirkan seperti apa disampaikan oleh klien kami. Bila penting mau ketemu di dalam juga oke lah ya. Seperti itu. Akan baku hantam kalau ketemu. Wah, saya itu gini ya, kalau ditanya akan baku hantam apa enggak, saya itu sayang sama dia. Gimana kalau seseorang yang sayang itu, kadang-kadang kalau untuk menegur seseorang itu harus ada sentilan-sentilan sedikit kan. Makanya nanti kita lihat aja. Mudah-mudahan dia ketemu sama saya. Saya sih cepat itu aja. Terserah lah mau ketemunya di dalam. Meskipun kami tuh nggak yakin ya kalau akan ketemu berdua di dalam, karena bisa jadi cuma dia sendiri yang ada di dalam kan gitu ya. Kami nggak yakin, tapi mau ketemu di dalam, mau ketemu di luar, mudah-mudahan saudara FA jangan sampai Anda ketemu sama saya. Nah, itu aja poinnya. Saya ngomong benar-benar sebagai seseorang yang lelaki. Berbeda dengan mungkin sahabat saya Densu. Ya, kalau Densu datang mungkin ke dia minta dihajar. Kalau saya pastikan apa yang dia ucapkan kepada saya, apa yang dia ancamkan kepada saya akan lakukan terlebih dahulu pada dia. Nah, itu deh poinnya. Ya, saya pastikan. Saya nggak peduli. Saya dengan apa yang saya ucapkan itu akan saya pegang. Lidah saya ini adalah tanda tangan saya. Kalau saya ucapkan maka saya akan pegang sampai akhir. Itu dia poinnya. Ya, satu sisi begini. Ini ada tambahan yang paling penting. Karena saya tadi sudah mengingatkan tidak ingin keluar daripada substansi, saya mau sampaikan. Kalau dia sempat keberatan dengan ucapan saya, gara-gara saya bilang saudara FA ini menunjukkan bahwa dia itu menangani perkara saya pada saat itu gagal. Kan begitu kan? Saya tidak pernah mengatakan bahwa gara-gara dia saya masuk penjara. Nah, dia membolak-balikkan fakta itu. Tapi saya mau teman-teman netizen di luaran sana untuk menilai. Pada saat menangani perkara saya, coba teman-teman buka jejak digital semua ada. Saya pernah tulis sebuah surat, yang mana surat tersebut digunakan untuk pembelaan terhadap perkara saya, pembelaan terhadap perkara saya. Saya minta FA untuk mengucapkan atau membacakan surat tersebut di ruang publik. Apa yang dia lakukan? Justru dia ambil surat saya tersebut, dia bawa keluar, dia malah bergening dengan seseorang BK ya kan? Dengan seorang wanita yang bernama BK, dia sobek surat saya. Jadi sebenarnya ini kan yang menilai kembali lagi warganet, yang menilai adalah netizen, gitu ya. Seorang advokat, profesional advokat, ya. Ketika dia menangani perkara, maka yang harus dia bicarakan di dalam ruang publik dalam penanganan perkara tersebut harusnya spesifik secara substansi. Kalau ada advokat atau lawyer yang ketika dia menangani satu perkara lalu melebar kemana-mana, itu yang harus dipertanyakan kepada yang bersangkutan. Kan begitu? Harus ditanyakan begitu. Kami di sini ini para advokat yang sudah memiliki jam terbang dan pengalaman. Kalau kami tanganin perkara satu itu aja yang kita bicarakan. Nggak akan pernah kita keluar dari satu rangkaian peristiwa suatu perkara begitu ya. Kita nggak akan pernah keluar dari substansi. Kalau kita keluar dari substansi, disitulah menunjukkan ketidakprofesionalannya seorang advokat atau lawyer. Intinya sih poinnya itu aja. Bang, mungkin pesan-pesan apa sih yang pengen Abang sampaikan kepada FA nih? Nah, dulu kalian, Abang dan FA kan juga teman baik ya? Sampai sekarang saya juga masih berteman baik. Kalau dia nggak anggap saya teman ya nggak apa-apa. Yang penting nanti kan ketemu sama saya di dalam. Apa yang pengen Abang sampaikan? Saya mau sampaikan apa? Mau sampaikan sekarang di publik. Ya boleh. Makan yang banyak. Bangun tidur jangan lupa sikat gigi terlebih dahulu. Mau tidur jangan lupa cuci muka, cuci kaki. Tuh. Itu pesan saya untuk FA. Kalau untuk secara substansi hukum, maka
ini adalah kuasa hukum saya. Silakan boleh pandangannya bagaimana? Gimana Bang? Pak Aris, mungkin untuk ancaman pidananya nih. Ya, si jadi FA ini sendiri seperti apa? Jadi gini ya, rekan-rekan media ya, sebelum kita bicara ancaman pidananya, kita perlu lihat dulu latar belakangnya ini. Sesungguhnya klien kami selama ini menahan diri untuk tidak melakukan proses laporan. Ini menjaga esensi persahabatan yang pernah mereka jalani dahulu. Namun dilihat lambat laun belakangan ini justru yang membingungkan. Terlebih, seperti kami ini sebagai seorang praktisi hukum yang menjunjung tinggi nilai moralitas, maka disebut adalah sebagai pemangku officium nobile, martabat yang mulia. Kita nggak boleh sembrono di dalam menyampaikan kata-kata, di dalam menyampaikan, apalagi katakanlah ini ujaran-ujaran yang diduga patut menunjukkan satu kebencian, di latar belakangnya dengan kalimat-kalimat yang sebenarnya ini adalah bagian daripada kerahasiaan antara klien. Kalau kita mengingat masa lalunya klien kami ya dengan FA ini ya, beliau itu kan adalah bekas kuasanya di dalam undang-undang advokat secara kode etik, pasca maupun sesudah atau sebelum, sebagai seorang lawyer harus menjaga kerahasiaan daripada klien. Etikanya begitu, maka dibilang kita ini adalah officium nobile. Tentu kita juga kan adalah sebagai seorang advokat itu ikut memiliki kewajiban untuk menegakkan rule of law ya, aturan hukum yang baik. Karena apa? Kita juga memberikan edukasi tatanan bagaimana masyarakat itu bisa menjalankan atau mentaati supremasi hukum. Tapi kalau ini akhirnya melebar ke persoalan masalah harga diri dan pribadi, ini yang membuat akhirnya klien kami terpaksa harus melaporkan ya yang bersangkutan FA oleh dasar di mana karena telah menyerang martabat dan harga diri, seperti dugaan yang menyebutkan bahwasanya pernah meminjam uang. Nah, terpaksa harus kami laporkan, yaitu menyangkut kepada pasal 27A ya, junto ke 45 ya Pak ya, berikut dengan 310, 311. Ancamannya nggak main-main ya. Kalau tadi Pak Ketua mendapatkan informasi laporan yang dilayangkan kepada klien kami belum tahu nih laporannya ada apa nggak, atau teman-teman belum tahu ya. Artinya kami nggak tahu pasal berapa itu. Saya juga, artinya begini, saya tidak sedang ingin dibela oleh banyak orang. Artinya saya lebih meminta netizen, ayo kita sama-sama lihat duduk perkaranya seperti apa. Benar nggak yang disebut-sebut saya nyenggol-nyenggol dia sejak awal? Kan saya nggak nyenggol-nyenggol dia sejak awal. Saya nggak ada ngegangguin urusannya dia. Tapi dia nyenggol-nyenggol pribadi saya. Artinya siapa yang memulai maka dia yang harus mengakhiri. Itu yang saya tekankan. Artinya kalau memang netizen pendukung saya, pertama saya ucapkan terima kasih banyak kepada netizen karena telah mendukung saya, karena telah melihat mana yang benar, mana yang salah. Netizen realistis. Saat ini netizen bisa menilai mana yang benar, mana yang salah. Gak perlu diarahkan juga kan begitu. Artinya kalau dalam hal ini seperti apa pandangan netizen, kita kembalikan lagi kepada netizen itu sendiri. Oke, Alina. Bang, abang sebagai kuasa hukum juga sebagai sesama lawyer satu aliansi Profesi. Ya, satu profesi dengan melihatnya gimana sih seorang lawyer yang harusnya fokus pada satu kasus jadi merembet kemana-mana, jadi membawa persoalan pribadi, menyindir di sosial media, mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas juga, dan ya itu menjadi kemana-mana, itu tidak fokus pada satu kasus ya. Jadi kalau menurut saya, kenapa Eva demikian? Untuk karena dia memang mau merasakan bagaimana jadi seorang kriminal. Dia kan menyebut-nyebut mantan kriminal. Mungkin dia mau merasakan bagaimana jadi kriminal. Nah,